Gini, sebuah negara di Afrika Barat yang kaya akan alam dan budaya, memiliki kehidupan masyarakat yang penuh warna serta tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, nelayan, dan pedagang kecil. Pertanian menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari, di mana beras, singkong, jagung, kacang tanah, serta pisang raja menjadi makanan pokok yang dikonsumsi bersama saus kacang atau sup yang kaya bumbu. Di pasar-pasar tradisional, suasana riuh penuh tawar-menawar menjadi gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat Gini yang sederhana namun erat dengan kebersamaan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Gini sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Rumah-rumah di desa biasanya dibangun dari tanah liat dengan atap jerami atau seng, dan menjadi pusat interaksi keluarga besar. Kaum perempuan berperan penting dalam urusan rumah tangga, memasak, serta berdagang di pasar, sementara kaum laki-laki banyak terlibat dalam pertanian, peternakan, atau perantauan mencari nafkah. Dari sisi budaya, Gini dikenal sebagai salah satu pusat musik tradisional Afrika Barat. Alat musik khas seperti kora, balafon, dan djembe tidak hanya dimainkan untuk hiburan, tetapi juga untuk upacara adat, pernikahan, hingga perayaan panen. Musik dan tarian menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Gini, bahkan sering dipakai untuk menyampaikan pesan moral, sejarah leluhur, atau nilai-nilai kehidupan. Adat istiadat masyarakat Gini banyak dipengaruhi oleh suku-suku besar seperti Malinke, Pel Fulani, dan Sousou. Setiap suku memiliki tradisi unik, misalnya dalam hal pakaian, bahasa, hingga ritual keagamaan. Upacara inisiasi bagi remaja, pesta pernikahan, dan perayaan kelahiran bayi adalah momen penting yang dirayakan dengan meriah, penuh musik, doa, serta tarian kolektif. Tradisi lisan juga sangat dijaga di Gini. Para griot, yaitu pendongeng sekaligus penyanyi tradisional, berperan besar dalam melestarikan sejarah, silsilah keluarga, dan kisah-kisah legenda. Melalui nyanyian dan petikan alat musik, para griot menyampaikan nilai moral sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat. Selain itu, pakaian tradisional Gini juga menjadi simbol budaya. Kain berwarna cerah dengan motif khas dikenakan dalam acara-acara penting. Bagi kaum perempuan, busana boubou dengan balutan kain kepala adalah hal yang umum, sedangkan laki-laki kerap memakai jubah panjang atau baju tradisional saat upacara adat dan keagamaan. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari masyarakat Gini adalah cerminan dari perpaduan antara kesederhanaan, kerja keras, serta kekayaan tradisi yang terus dijaga. Budaya musik, tarian, serta adat istiadat menjadi perekat sosial yang membuat masyarakat Gini tetap berakar pada warisan leluhur, sekaligus terbuka pada perubahan zaman. Selain kekayaan budaya dan tradisi yang hidup di tengah masyarakatnya, Gini juga menyimpan peninggalan masa lalu berupa fosil-fosil langka yang kini menjadi daya tarik di beberapa museum nasional. Fosil-fosil ini bukan hanya menjadi bukti sejarah kehidupan purba, tetapi juga menyingkap misteri geologi dan biologi yang pernah ada di kawasan Afrika Barat. Di salah satu ruang pamer museum, pengunjung dapat menemukan fosil dinosaurus berukuran besar yang ditemukan di wilayah utara Gini. Kerangka yang sudah direkonstruksi ini memperlihatkan bentuk tubuh yang unik, dengan leher panjang dan gigi-gigi tajam, seolah menghadirkan kembali kehidupan jutaan tahun lalu. Ada juga fosil hewan laut purba dengan cangkang spiral yang terlihat seperti karya seni alam, aneh sekaligus memukau. Beberapa koleksi lain menampilkan fosil mamalia purba yang menyerupai gajah kecil dengan gading melengkung lucu, atau tengkorak kuda nil purba yang bentuknya jauh lebih besar daripada kuda nil modern. Fosil-fosil ini membuat pengunjung kagum, karena menampilkan wajah-wajah aneh namun menarik dari hewan-hewan yang pernah hidup di Gini ribuan hingga jutaan tahun lalu. Tak hanya hewan, ada pula fosil tumbuhan yang diawetkan secara alami dalam lapisan batu. Daun-daun besar dengan guratan urat yang jelas serta batang kayu purba yang membatu menjadi bukti betapa suburnya hutan Gini di masa lampau. Fosil ini memberi gambaran bahwa wilayah Gini sejak dahulu kala merupakan daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Yang tak kalah luar biasa adalah fosil-fosil kecil yang terlihat sederhana, seperti serangga purba yang terperangkap dalam batuan, atau jejak kaki hewan yang terawetkan di lapisan tanah keras. Walau ukurannya mungil, fosil-fosil ini justru menimbulkan rasa penasaran yang besar, karena menghadirkan potongan-potongan kecil sejarah alam yang sering luput dari perhatian. Bagi anak-anak, fosil-fosil ini seringkali dianggap lucu dan menarik, karena bentuknya aneh dan berbeda jauh dengan hewan-hewan modern yang mereka kenal. Sementara bagi para peneliti,
setiap fosil adalah pintu pengetahuan yang membuka cerita baru tentang bumi Gini di masa lalu. Keberadaan fosil-fosil yang unik, aneh, lucu, menarik, dan luar biasa di Museum Gini tidak hanya menjadi tontonan edukatif, tetapi juga menjadi kebanggaan nasional. Fosil-fosil itu adalah saksi bisu perjalanan panjang alam Gini, dari era purba hingga kini, dan sekaligus mengingatkan manusia untuk menjaga warisan bumi yang sangat berharga. Gini tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga menyimpan sejarah panjang tentang kerajaan-kerajaan kuno yang pernah berjaya di wilayah Afrika Barat. Sejak abad pertengahan, tanah Gini menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Ghana, Mali, dan Songhai, yang wilayahnya meluas hingga ke perbatasan Gini modern. Dari sinilah lahir kisah-kisah sejarah yang bercampur dengan nuansa mistik, gaib, dan legenda rakyat. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang Sundiata Keita, pendiri Kerajaan Mali. Walaupun lebih dikenal di Mali, kisahnya juga hidup dalam tradisi lisan masyarakat Gini. Diceritakan bahwa Sundiata lahir lemah dan cacat, namun dengan kekuatan gaib dan doa leluhur, ia bangkit menjadi pemimpin besar yang menyatukan suku-suku di Afrika Barat. Dalam cerita rakyat, Sundiata digambarkan mendapat perlindungan dari roh-roh nenek moyang, sehingga mampu menaklukkan raja-raja zalim dan membawa kejayaan bagi kerajaannya. Selain itu, masyarakat Gini juga menyimpan kisah mistis tentang roh penjaga alam, yang dipercaya berdiam di hutan lebat, gunung, dan sungai. Beberapa desa bahkan meyakini bahwa roh leluhur muncul dalam bentuk hewan gaib, seperti ular raksasa, burung perkasa, atau singa putih. Kisah-kisah ini menjadi dasar dari banyak ritual adat, di mana masyarakat memohon perlindungan sebelum membuka lahan pertanian atau melakukan perjalanan jauh. Di daerah pesisir, legenda rakyat sering berkaitan dengan dunia laut. Terdapat cerita tentang makhluk gaib mirip duyung, yang dipercaya dapat membawa keberuntungan atau malapetaka bagi nelayan. Para nelayan biasanya melakukan upacara sederhana sebelum melaut, dengan menaburkan biji-bijian atau menuangkan tetesan minyak sawit ke air sebagai persembahan untuk roh laut. Tak kalah menarik adalah tradisi griot atau pendongeng, yang selama berabad-abad melestarikan kisah sejarah dan legenda rakyat Gini. Melalui musik, syair, dan tarian, mereka menyampaikan cerita tentang peperangan kuno, raja-raja sakti, hingga kisah pahlawan rakyat yang melawan penindasan. Beberapa cerita griot syarat dengan nuansa gaib, seperti tokoh yang kebal senjata, bisa berubah wujud menjadi binatang, atau mampu memanggil hujan dengan doa tertentu. Kerajaan-kerajaan kuno di wilayah Gini juga terkenal dengan sistem kepercayaan yang erat kaitannya dengan dunia spiritual. Para dukun atau pemuka adat dipercaya mampu berkomunikasi dengan roh leluhur, menyembuhkan penyakit dengan ramuan ajaib, bahkan memprediksi masa depan. Kisah-kisah tentang mereka sering bercampur antara sejarah nyata dan legenda mistis, sehingga sulit dipisahkan antara fakta dan mitos. Secara keseluruhan, sejarah kerajaan kuno, mistik, gaib, dan legenda rakyat Gini mencerminkan betapa kayanya tradisi lisan serta spiritualitas masyarakatnya. Cerita-cerita itu bukan hanya hiburan, melainkan juga sarana pendidikan moral, penguat identitas budaya, dan pengingat akan kejayaan masa lalu yang masih hidup dalam ingatan kolektif rakyat Gini hingga hari ini.